Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas mengenai perilaku biaya dan analisis metode statistik ya. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai cost volume profit. Kita coba lihat bagaimana perilaku biaya dan analisis metode statistiknya ya. Nah, di sini biaya tetap yang sering kita bahas dan biaya variabel, bahwa di sini biaya tetap itu mempunyai karakteristik sebagai berikut. Itu adalah sebagai biaya total yang tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode yang ditentukan atau kegiatan tertentu. Kemudian biaya per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan volume. Pada volume rendah, fixed cost unitnya tinggi. Sebaliknya pada volume yang tinggi, fixed cost-nya per unitnya rendah. Nah, pada contoh kali ini adalah kapasitas angkut sebuah mobil penumpang yang seharinya pulang pergi itu 100 orang per penumpang. Dan yang menjadi beban tetapnya adalah misalnya biaya penyusutan per tahun atau per bulan dan lainnya. Nah, contoh konstannya adalah biaya penyusutan. Misalnya dalam sebulan 30 kali 100 berarti 3000 penumpang. Nah, berarti jika ingin menambah kapasitas menjadi lebih 3000 orang per bulan, biaya tetapnya akan bertambah dengan adanya penambahan mobil baru. Ini yang disebut dengan relevan range atau jarak relevan atau kapasitas dengan fixed cost pada mobil pertama dengan kapasitas 3000 penumpang. Nah, contoh harga sebuah mobil 25 juta dengan taksiran pemakaian adalah 10 tahun. Dan nilai sisa residu adalah 2,5 juta rupiah. Jadi walaupun mobil itu sudah tidak bisa dipakai, tapi ketika dijual masih ada nilainya, masih ada harganya, misalnya 2,5 juta. Nah, itu entah di kiloin atau di loak ya. Jadi intinya nilai residu adalah nilai sisanya. Nah, besarnya biaya tetap penyusutan itu berarti harga beli dikurangi nilai residu dibagi taksiran pemakaian atau masa manfaat. Nah, harga mobil 25 juta dikurangi nilai residu 2,5 juta. Berarti 22.500.000 dibagi 10. Penyusutan per tahunnya adalah 2.250.000. Sedangkan penyusutan per bulannya dibagi 12, 187.500. Nah, jika jadi jarak relevan per tahun 0 sampai 36.000 penumpang atau per bulannya itu 0 sampai 3.000 penumpang ya. Nah, pada jarak relevan tersebut maka biaya per unit per penumpang dapat dilihat sebagai berikut. Biaya tetap per bulan 187.500 ya. Kemudian penumpang per bulannya 3.000, biaya tetap per unitnya adalah 6250. Dari mana? Dari 3.000 187.500 dibagi 3.000 ya. Kemudian untuk yang kedua, biaya tetapnya 187.500. Kemudian penumpangnya adalah 2.000. Maka biaya tetap per unitnya adalah 93,75. Kemudian pada tahun ketiga, bulan ketiga, biaya tetapnya 187.500. Penumpang per bulannya 1.000. Jadi biaya tetap per unitnya adalah 187,5. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya, jadi di sini kalau ini biaya tetapnya 187,5, itu ring relevannya di sini ya. Kotakan ini. Nah, ketika biaya tetapnya menjadi 375 dua kali dua mobil, berarti ring relevannya sampai di sini. Ketika mobilnya menjadi 3, berarti biaya tetapnya kan 187,5 kali 3, 562,25. Maka ring relevannya adalah di sini. Jadi ini adalah relevan dan fixed cost secara total kalau dilihat dari grafiknya. Nah, kalau dilihat dari biaya tetap per unitnya, nih, kalau kita tarik garis 187 tadi biaya tetapnya 187.500, maka penumpangnya ada di kapasitas 3.000. Kemudian pada saat 375 penumpangnya ada di 2.000. Kemudian pada saat 562,5 ada di 1.000. Jadi kalau kita tarik garis lurus seperti ini. Jadi makin
Makin banyak penumpangnya berarti biaya tetapnya makin kecil ya. Nah, perlu diketahui juga, bukan berarti bahwa biaya tetap per unit itu berbentuk cembung, tetapi bentuk sebenarnya merupakan linier yang berbanding proporsional terbalik dengan biaya tetap dengan volume. Nah, itu ya. Nah, kalau biaya variabel kebalikannya ya. Biaya ini mempunyai pola sebagai berikut. Nah, total biaya variabel itu berubah proporsional dengan perubahan volume atau kapasitas. Semakin besar kapasitas yang digunakan, semakin besar pula total biaya variabel. Demikian pula sebaliknya, per unit biaya berubah ya, atau berubah konstan atau tetap. Misalnya biaya bahan langsung, contoh di muka biaya pemakaian bahan langsung, bensin, oli yang dihitung dan tergantung kilometer yang ditempuh ya. Nah, ini kalau kita lihat contoh pemakaian per liter, 1 liter itu 25 km, harga per liternya adalah 500. Jadi biaya per liter bensin yang 500, kemudian jarak tempuhnya adalah 5.000 km. Nah, total biaya bensin berarti biaya per liter kali volume 2.500.000. Kalau biayanya 500 terus jarak tempuhnya 10.000 km, berarti biaya bensin total biaya bensinnya adalah 5 juta. Kalau jarak tempuhnya 15.000 km, berarti total biaya bensinnya adalah 7.500.000. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya, kita tarik dari 2,5 ya, ini dalam juta ya. Ini ada 5 dalam ribuan kilometer ya. Jadi kalau kita tarik garis ini ya, 2.500.000 ditarik dengan kilometer ya. Ini ada titik sini. Kemudian ketika 5 juta biayanya, maka jarak tempuhnya adalah 10.000 km. Nah, ketika 7,5 juta, jarak tempuhnya 15 km. Kita tarik garis lurus ke sini ya. Berbanding terbalik dengan biaya tetap. Kalau biaya tetap ke sini ya, ke bawah. Nah, kalau ini semakin naik volumenya, semakin naik biayanya. Berbeda kalau biaya tetap semakin naik volumenya, semakin turun biaya tetapnya. Nah, ini kalau kita lihat biaya variabel per unitnya justru akan konstan ya. 500 terus. Karena biaya ini menunjukkan biaya per unit ya. Jadi jaraknya seberapapun, biaya per liternya adalah tetap 500. Nah, laba satuan produk dan total biaya per unit ini adalah angka hasil penjualan dan biaya per unit dapat dijabarkan dalam grafik laba persatuan produk untuk dapat menunjukkan dengan lebih jelas kepada manajemen mengenai pengaruh dari biaya per unit total, biaya tetap unit dan biaya variabel unit terhadap harga pokok produk. Nah, ini kalau kita lihat biaya penjualan dan penjualan per unit ini, laba satuan dan biaya unitnya ini bisa ditarik ya, ini ya, biaya variabel per unitnya tetap, dan di sini adalah margin kontribusi di mana selisih dari penjualan dengan biaya variabel ya, ini margin kontribusinya ya. Ini penjualannya di sini. Kemudian titik break even pointnya adalah di sini, kita penjelasannya ya. Biaya tetap per bulan 187.500, kemudian pada kasus ini ditambah biaya pengemudi misalnya 12.500. Per bulan biaya tetap menjadi 200.000. Harga jual per unit per penumpang 160. Dan variabel cost per penumpang perjalanan yang ditempuh 300 km. Sedangkan pada contoh 25 km dengan biaya bensin 500 per liter. Jadi untuk 300 km maka 300 dibagi 25 kali 500 atau 6.000 per hari per pulang pergi perjalanannya, atau per bulannya berarti 6.000 kali 30 jadi 180.000. Jadi biaya pada kapasitas 3.000 penumpang itu adalah 60, yaitu 180.000 dibagi 3.000. Nah, itu ya. Kemudian pada titik ABCD dan F adalah biaya tetap per unit ditambah biaya variabel per unit berdasarkan titik A 600 penumpang itu sama dengan biaya tetap unit ditambah variabel cost unit sama dengan 200.000 dibagi 600 ya, itu biaya per penumpangnya ditambah 60, maka dapat
393,3. Nah, titik break even point-nya adalah di angka 160. Jadi ini masih minus 233. Nah, harga jual rugi per unitnya adalah sebesar 233. Nah, untuk titik B 167 ya tetapnya 200.000 dibagi 1.200 km ya. Ditambah 60 variable cost-nya. Sehingga titik B ini adalah 226,7. Nah, VP-nya adalah 160. Jadi masih ada rugi 66,67. Nah, titik C penumpang 1.800 berarti biaya per unitnya 200.000 biaya per penumpang ya, maksudnya 200.000 bagi 1.800 ditambah 60 atau 161,11. Harga jualnya adalah 160. Jadi di sini rugi min 1 ya. Min 1, 161,11 dikurang 160 ya. Nah, untuk titik D itu titik impas di mana penumpangnya 2.000. Jadi hitungnya 200.000 dibagi 2.000 adalah 100 ditambah biaya variabelnya 60. Jadi harga jualnya adalah 160. Nah, itu jadi ketika penumpangnya 2.000 dan biaya tetapnya 200.000, maka itu adalah titik di mana break even point ya, karena harga jual sama dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, titik impas dalam jumlah penumpang kita tinggal hitung 200.000 dibagi harga jualnya 160 dikurangi biaya variabel 60 hingga 2.000 penumpang. Nah, titik D dan F sama dengan perhitungan di atas ya. Jadi titik F itu 200.000 dibagi 3.000 ya. Kapasitas per penumpangnya biayanya adalah 66,67 ditambah 60 atau 126,67. Harga jualnya 160. Jadi di sini masih ada laba ya. Besar 33 ya. Nah, untuk latihan ini silakan dikerjakan. Slide-nya saya kirim. Tolong diperhatikan tidak ada lagi yang tidak menjawab dalam pertanyaan-pertanyaan tugas-tugas yang harus dikerjakan sendiri, karena kalau hanya copy paste tidak akan memahami. Nah, tolong dikerjakan dengan benar. Silakan jangan diulangi seperti tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.